Jakarta itu merupakan kota yang unik karena nggak peduli mau ekonomi lagi turun atau naik, bisa dipastikan nih hampir setiap tahunnya akan ada peresmian mall baru. Contoh kayak mall di Kemayoran kemarin tuh diresmikan akhir tahun 2025. Satu lagi yang paling viral, PIM 5, bayangin akan beroperasi Februari 2026. Sebenarnya kan ini paradoks banget ya. Kurang lebih 5 tahun terakhir, orang-orang pada bilang mall makin sepi, industri retail offline makin lesu, semuanya kebabat sama e-commerce, tapi mall baru tetap ada aja. Dan ini pun juga bertolak belakang dengan tren di luar negeri. Di Amerika, mall itu bisa dibilang udah mau mati. Amerika ini merupakan tempat kelahirannya mall. Mall pertama konsep mall itu di Amerika. Sekarang lesu. Dan menurut data nih ya, sejak tahun 2006 bisa dibilang konsep mall tradisional itu di Amerika udah nggak ada lagi yang baru. Jadi kalau ada mall baru di Amerika yang dibangun setelah tahun 2006, itu kemungkinan mallnya itu udah beda konsep. Mungkin mall-mall yang open space. Pokoknya udah nggak seperti zaman dulu mall-mall yang tertutup. Mall tradisional tuh udah nggak ada. Udah nggak dibangun. Karena emang udah nggak laku. Dan kalau kita ngomongin penjualan e-commerce di Amerika nih ya, itu pertumbuhan setiap tahunnya makin tahun makin naik. Di Q3 2025 nih ya, penjualan retail di Amerika itu 16% sudah melalui e-commerce. Ya bisa dibilang majority masih offline. Tapi lo harus ingat nih, di tahun 2010 penjualan e-commerce online itu cuma 4% doang. Selang 15 tahun kemudian, jumlahnya itu naik 4 kali lipat. Dan itu merupakan jumlah yang besar yang sangat mengganggu para mogul-mogul mall di sana. Tapi ya Jakarta bukan Amerika. Di Jakarta mall bukan sekedar tempat belanja doang. Di Jakarta dan Jabodetabek nih ya, mall itu merupakan tempat ketiga. Dia ruang ketiga tempat orang ketemu teman, tempat orang mau jalan kaki. Itulah kenapa mall-mall di Jakarta masih pada survive. Oke, mungkin retailnya agak turun, tapi F&B-nya tetap gacor aja. Ya kalau kita lihat sekarang nih ya, mall-mall di Jakarta nih, Jabodetabek, itu kebanyakan sekarang kan udah retailnya masih banyak, tapi sekarang udah mulai yang kayak tempat kayak klinik, F&B makin banyak ya, karena emang ini tuh ruang ketiganya warga Jabodetabek. Di situ kuncinya, beda konsep. Menurut data yang gue dapet nih ya, di Jakarta ini sekarang tahun 2026 Januari ini ada 100 sampai 120 mall yang beroperasi. Angkanya emang gak fix karena tiap sumber bilangnya beda. Ada yang bilang 99, ada yang bilang 100-an. Jadi gue kasih range aja lah, 100 sampai 120. Lu bayangin gak mall di Jakarta sebanyak itu? Padahal yang lo ingat cuma sedikit, Kokas, PIM, PI. Tapi kok bisa sampai 120 ada mall di Jakarta? Karena yang dihitung mall itu bukan cuma yang terkenal doang. Mall-mall kayak Mall Koja, Sunter Mall, yang lu mungkin gak pernah denger karena gak pernah tinggal di sana, itu mall juga. Kalau kita ngomongin berdasarkan jumlah luasnya nih ya, tercatat per 2024, luas kumulatif tanah yang dijadikan mall di Jakarta itu hampir 5 juta meter persegi. 5 juta meter persegi itu hampir setara 6 kali lapangan Monas. Gede loh. Dan dari semua mall itu paling banyak di mana? Yes, paling banyak di Jaksel. Tentu aja. Dengan jumlah segitu ya bisa dibilang Jakarta ini merupakan salah satu kota di dunia yang paling banyak mallnya. Dan konyolnya udah sebanyak itu pun, udah megang rekor juara pun masih nambah lagi setiap tahun. Pertanyaannya, pejabat mana yang ngasih izin? Ya sebetulnya kalau kita mau ngomongin angka nih ya, Jakarta itu jelas oversupply mall. Menurut data bisnis retail nih, pasokan retail dengan permintaan retail itu jomplang. Pasokannya kebanyakan. Supply orang yang menawarkan retail-retail di mall itu tidak sebanyak permintaannya. Permintaan itu maksudnya adalah orang-orang yang mau nyewa toko dalam mall gitu. Banyakan pasokan dibanding permintaannya. Oversupply. Ya lo intip aja, mall mana yang space-nya itu full book semua? Jarang. Ya kecuali mall-mall kayak Kokas, kayak PIM, oke lah. Tapi kalau kita ngomongin mall-mall yang kalangan middle low gitu ya, itu kosong banget. Rata-rata okupansi mall di Jakarta itu adalah 77%, kurang lebihnya nih ya. Kalau ada mall yang punya okupansi di atas 90% itu udah top banget. Ya tadi mall-mall top tier pasti begitu. Orang berebutan buat dagang bikin toko di PIM, di Kokas, yes. Tapi kalau di Pulau Gadung Trade Center, kira-kira gimana? Jangankan di sana, di Jaksel pun yang sekelas Blok M Square, apakah penuh? Saking banyaknya mall di Jakarta nih, gue lihat opini-opini warga juga kalau ada pembukaan mall baru, pasti mereka itu udah nggak happy, tapi malah skeptis. Kok mall baru lagi sih? Emang nggak cukup apa yang sekarang? Ya kita ambil contoh berita PIM 5, bulan depan bakal beroperasi. Dan orang-orang tuh di komen-komen Instagram segala macam ya akhirnya pada sinis. Meskipun gue yakin PIM 5 pun akan rame juga. Apalagi PIM 5 itu dirumorkannya nih ya, konsepnya itu beda, agak-agak open space. Pasti rame. Tapi faktanya sekarang tuh masyarakat mulai sadar bahwa kita nih sebenarnya udah nggak butuh mall. Kita butuhnya ruang terbuka publik. Di tahun 2025 nih, menurut data yang gue ketahuin, ruang terbuka publik di Jakarta itu jumlahnya cuma 7-8% lah dari jumlah tanah di Jakarta. Dibilang sedikit ya dibanding kota-kota lain sih nggak sedikit ya. Tapi dibilang banyak nggak juga. Di undang-undang dikatakan
mengatakan bahwa sebuah kota itu harusnya memiliki ruang terbuka sebanyak 30% dari total luas tanah dia. Ruang terbuka publik campur swasta digabungin 30%. Harusnya segitu. Cuma gue yakin lah di Indonesia ini nggak ada kota yang punya ruang terbuka sebanyak itu. Kayaknya nggak mungkin sih. Ya kecuali yang di pedesaan, tapi kan itu bukan kota ya. Pertanyaannya balik lagi, kenapa pemerintah ngasih izin terus buat bangun mall? Itu pertanyaannya lagi. Ya tentu alasannya simple, bagus buat ekonomi, buka lapangan kerja, ada pembangunan. Yes, bagus secara ekonomi. Tapi menurut gue nih, kalau kita berkaca kepada kota yang menurut gue tata ruangnya paling bobrok di Indonesia, kota Bekasi. Ya lo intip sendiri aja, kira-kira di Bekasi itu, kota Bekasi nih, ada sebanyak apa ruang terbuka publik? Gue nggak punya datanya berapa, tapi gue yakin sedikit. Karena di Bekasi itu ngobrol izin pembangunan mall dari tahun ke tahun, gak berhenti-berhenti. Ya kalau kita ngomongin Bekasi nih, jujur menurut gue Bekasi itu merupakan kota yang paling urgent buat revolusi perkotaan. Mungkin kalau nggak ada perubahan sampai 2030, Bekasi itu bisa dikatakan udah beyond saving lah. Karena kacau banget tata ruangnya. Gue lahir di Bekasi dulu pas gue kecil, mall ya udah ada banyak juga, ada ada Hero. Tapi sekarang di tahun 2026 itu setiap tahunnya kayak ada mall baru. Terakhir mall Pakuwon, orang bilang macet segala macem. Tapi apakah mall Pakuwon akan jadi mall terakhir di Bekasi? Gue nggak yakin juga. Gue sih bukan anti sama mall ya, mall itu bagus buat perekonomian, yes. Tapi masalahnya kayak begini, yang namanya bikin mall itu butuh space yang nggak sedikit. Space-nya boros, dan kalau kota ngasih izin tata ruang untuk bangun mall terus-terusan, itu ngabisin space di perkotaannya. Apalagi buat komersil. Semakin banyak space yang habis untuk bangun mall, ujung-ujungnya kotanya bakal sprawling. Karena tanah di tengah kota habis, ujungnya kota akan melebar ke samping terus, yang membuat ujung-ujungnya mobilitas warga makin jauh. Makanya jangan heran, mungkin zaman kakek lo dulu ke kantor itu nggak jauh gitu. Apalagi kalau lo petani nih ya, kantor lo itu kan di sebelah rumah lo sawah. Makin tahun ke tahun ganti generasi, itu dari rumah ke kantor rata-ratanya makin jauh terus. Karena kotanya sprawling. Yang di tengah-tengah habis buat pembangunan yang komersil-komersil. Karena pejabatnya males mikir. Pejabat itu butuh perekonomiannya meningkat supaya dikiranya kerjanya bagus. Tapi dia ambil cara yang paling gampang, ngasih izin ke swasta buat bangun mall. Itu kenyataannya. Dan selain soal mobilitas, ini masalah inklusivitas juga. Ya kalau orang kayak gue, kayak lo, kita bisa ke mall, kita bisa makan segala macam, ya kita punya uang. Tapi apakah semua orang bisa menikmati yang namanya PIM? Kan enggak. Ada orang-orang tuh yang butuh tempat buat ketemu sama temennya, tapi yang nggak bayar gitu loh. Itulah fungsinya ruang terbuka publik. Nah, pembangunan Taman Bendera Pusaka di Barito itu merupakan kebijakan yang revolusioner menurut gue. Lu bayangin, di tengah-tengah kota di Barito dibangun taman yang gedenya itu lebih besar daripada PIM 1. Itulah arah ke depan yang benar. Orang yang nggak punya duit pun bisa nikmatin nongkrong di tengah kota di Jaksel tanpa bayar. Harusnya begitu. Sebenarnya kalau dari sisi pemerintah, apakah nggak ada kebijakan yang melarang pembangunan mall? Sebenarnya ada. Tapi bisa dibilang ya malu-malu kucing lah. Buat ngerti hal ini, kita harus sedikit kilas balik ke era kejayaan mall di Jakarta. Tahun 2000 sampai 2013, bisa dibilang inilah era keemasan pertumbuhan mall di Jakarta. Menurut data nih, tahun 2013 itu ada sekitar 170-an mall yang beroperasi di Jakarta. Jadi banyakan dulu dibanding sekarang. Itulah era keemasannya. Nah, di tahun 2011 nih, Gubernur Jakarta pada zaman tersebut, Bang Foke Faujibowo, dia tuh menerbitkan instruksi gubernur yang berisi moratorium pembangunan mall di Jakarta. Maksudnya adalah pemerintah Jakarta menghentikan sementara perizinan untuk pembangunan pusat perbelanjaan dan pertokoan. Nggak untuk semuanya, kalau yang kecil masih boleh, tapi untuk yang besar yang lebih dari 5.000 meter persegi itu dihentikan perizinannya. Masalahnya itu nggak berlaku surut. Jadi yang udah punya perizinan sebelum 2011 masih boleh tetap jalan. Makanya jangan heran tahun 2014 Ion JGC dibangun. Tahun 2015-16 PIM 3 dibangun. Ya pasti dua mall ini itu udah punya izin sebelum moratorium tersebut, sebelum 2011. Loh bang, mall itu kan bagus buat ekonomi, kenapa diberhentiin? Pada zaman tersebut Foke itu concern dengan UMKM. Karena pada zaman 2011 tersebut itu lagi kencang isunya adalah mall-mall ini mematikan usaha UMKM. Pasar tradisional dan para pedagang tradisionalnya harus kita lindungi. Ini merupakan tanggung jawab kita. Ya kalau menurut gue sih ini alasan politik lah. Karena tahun depannya mau pemilu, ya dikeluarkanlah kebijakan sok pro rakyat kayak begini. Ada lagi alasannya karena alasan kemacetan. Ya ini alasan yang bener nih. Ini logik. Karena emang setiap ada pembangunan mall baru itu datengin traffic yang nggak sedikit. Kalau jalanannya itu nggak bisa nampung kapasitas orang yang datang, udah pasti bakal macet. Seperti di Bekasi terakhir di Pakuwon tuh. Ya tapi bisa dibilang hampir semua mall emang begitu. Lu kalau ngomong di Jakarta nih ya, Mall Basura, itu kan membawa masalah juga. Semuanya kokas. Semua sama aja. Karena emang orang yang ke mall itu banyak banget. Dan jalannya nggak nampung kapasiti pengendaranya. Itu begitu simple. Tapi masalahnya kalau Bang Foke dulu kaget soal kemacetan, kok kagetnya baru kemarin, baru tahun 2011. Kenapa nggak sejak awal dia ngejabat gitu? Dikeluarin moratoriumnya di tahun 2011 sebelum dia mau nyalon lagi, kan aneh. Padahal kan di TBC Matupang aja banyak peralihan izin tata ruangnya di zaman sekitaran situ juga. Kenapa baru kaget tahun 2011? Ya oke lah, ada niat baik meskipun meragukan. Pertanyaannya, apakah moratorium tersebut berhasil meredam pembangunan mall di Jakarta? Jawabannya enggak.
Enggak. Kenapa? Karena emang gak niat. Ya namanya moratorium itu emang kosong aja. Itu merupakan produk hukum yang nggak niat, yang nggak kuat. Kalau emang dulu beneran niat untuk menghentikan pembangunan mall, itu harusnya moratoriumnya dikembangkan jadi perda. Harusnya begitu. Ya namanya perda itu produk hukum yang kuat. Moratorium mah enggak. Contoh nih ya, di Depok dulu itu PKS getol banget pengen bikin perda bernuansa syariah. Nah itu PKS bener-bener serius di Depok. Dia pengen bikin produk hukum yang sesuai syariah. Harus jadi perda. Kalau enggak ya bohong. Akrobat politik doang jadinya. Kalau misal peraturan mall ini jadi perda, maka pertama nih, dia menjadi dasar hukum tata ruang. Artinya bukan cuma boleh nggak boleh doang, tapi jelas ada zona-zona yang haram buat dibangun mall. Jelas perda itu harus detail kan. Zona mana yang boleh bangun mall, zona mana yang emang tidak boleh. Kalau ada pengembang maksa, kita nggak debat lagi. Kebijakannya jelas. Itu kalau perda. Kalau tiba-tiba ada pejabat yang ngasih izin di zona yang terlarang, udah pasti kena pidana. Semua perizinan itu harus tunduk ke RT RW. RT RW ini kepanjangan dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Yang namanya IMB, PBG, PKKPR, AMDAL, itu semua hanya bisa keluar kalau tidak menyalahi aturan RT RW. Kalau RT RW udah bilang bahwa itu zona terlarang buat bikin mall, izin nggak bakal bisa keluar. Mau gubernurnya turun tangan pun nggak bisa. RT RW itu dibikinnya buat 20 tahun. Jadi mau sekelas gubernur pun nggak bisa ngacak-ngacak RT RW. Itu kuat. Nah kalau mau masuk ke RT RW butuh jadi perda. Bisa dibilang ya RT RW itu merupakan blueprintnya sebuah kota. Dia tuh akan ngelok desain kota tersebut minimal 10 tahun lah. Dan terakhir nih, kalau dijadikan perda, dia akan menggeser orientasi pembangunan. Kalau mall dibatasin di RT RW, itu pemerintah bakal dipaksa mikir. Ada ruang yang kosong, kira-kira enaknya dibangun apa ya? Mau dibangun mall nggak bisa. Mau ada pengembang yang punya duit pun nggak bisa karena RT RW bilang nggak bisa. Akhirnya pemerintah jadi puter otak. Kira-kira mau dibangun apa? Dibangun ruang publik kah? Dibangun ruang komunitas kah? Atau apa gitu? Karena kalau nggak begitu ujung-ujungnya itu swasta yang bakal ngatur tata ruang di sebuah kota. Nggak jelas. Lagi-lagi ya lihat Bekasi. Di dekat MM itu ada berapa mall, bayangin. Gila, ada 4 apa ada 5 apa berapa tuh? Nggak jauh dari sana ada Galaxy. Banyak banget. Nah itu kalau niat dibikin jadi perda. Bareng tuh sama DPRD. Rembukan gubernur kayak wali kota kayak bikin tuh perdanya. Jadi tuh barang. Kalau udah jadi perda, udah dituangin di RT RW, mau ganti rezim sekalipun nggak bisa berubah. Nggak bisa. Kalau mau berubah mesti nunggu di periode selanjutnya. Ya sekarang lagi rame banget soal PIM 5 nih, bayangin ya. Sekarang di PIM itu bakal ada 4 mall. Jadi kayak kotak tuh. PIM 1, 2, 3, sama 5. Dia bakal beroperasi mulai bulan depan. Nggak kebayang ya. Emangnya sebutuh apa sih orang sekitaran PIM sama mall? Ya butuh banget. Karena emang nggak ada ruang publik di sana. Jadi kalau ketemu teman pasti ke PIM. PIM itu punya slogan, selamat datang di rumah keduamu. Brandingannya emang bagus. Emang itu rumah keduanya orang-orang. Sebenarnya salah sih. Rumah kedua itu sebenarnya kantor, harusnya kantor atau sekolah. Yang benar itu harusnya rumah ketigamu, karena itu ruang ketiga sebenarnya kalau konsep urbanismenya. Tapi secara brandingan oke lah. Nah pertanyaannya, kenapa PIM-nya PIM 5? Kenapa bukan PIM 4? Karena begini, ini trivia sedikit ya. Karena menurut kepercayaan tertentu nih, di kepercayaan Cina terutama nih, dalam bahasa Cina angka 4 itu se, ir san se. Masalahnya bahasa Cinanya mati itu se juga. Jadi ada yang bilang bahwa kalau angka 4 itu angka sial karena pengucapannya sama kayak pengucapan mati. Makanya banyak orang yang nggak mau tuh sama 44. Lu kalau tinggal di apartemen nih, kebanyakan apartemen di Jakarta, di Indonesia lah bisa dibilang, itu nggak ada tuh di liftnya lantai 4, lantai 14, lantai 24 tuh di skip tuh. Lantai 13 pun juga nggak ada karena dianggap sial juga. Kenapa? Karena 13 13 kalau dijumlahin 4 juga. Karena sama-sama se, jadi dianggapnya sial. Itu kenapa akhirnya PIM juga ngelongkap PIM 4-nya jadi PIM 5 langsung. Tapi gue emang salut lah. Menurut gue brandingan mall paling bagus di Jakarta itu PIM. PIM punya brandingan yang menyentuh otak emosi lo. Gimana enggak? Rumah keduamu kan? Dan emang PIM nyaman sih. Nah itulah kalau pengelolanya paham neuroscience. Dia mengincar brandingan-brandingan yang menyentuh otak emosi manusia. Mantap itu. Nah itu kenapa sekarang bahasa neuroscience emang lagi rame di mana-mana. Ya tentu yang populer di Indonesia adalah Rio Hasan ya. Gue pun nonton Rio Hasan. Dan gue suka dengan topik tersebut nih. Cuman kalau gue bikin kontennya di sini, akhirnya jadi belentang-belentong, belang-belang kan. Maka sekarang gue bikin channel baru namanya channel Jamaah Neuroscience. Nah itu lo pantengin dah karena gue bakal sering upload juga di sana, dan di sini juga gue bakal lebih rajin upload nih sekarang. Dan jangan lupa juga nih, karena kurang lebih udah 3 bulan terakhir ya gue bahas neuroscience di TikTok, di Instagram, di YouTube juga. Di YouTube agak terlambat lah. Nah ini bulan depan kita akan mengadakan namanya Majelis Neuroscience nih. Ini acara ngobrol-ngobrol neuroscience lah. Gue bakal ngundang dokter SPKJ buat ngomongin tentang adiksi. Karena kalau kita ngomongin adiksi itu ada hubungan dengan otak, bukan hubungan doang. Dia adiksi emang masalahnya di otak. Lo mau adiksi cinta, lo mau adiksi zat terlarang, lo mau adiksi kecanduan main HP, semuanya itu kita neuroscience banget. 8 Februari 2026 di Jakarta. Daftar sekarang dah. Karena ngomongin neuroscience emang seru banget. Kalau kita ngerti tentang otak nih, nggak usah ngerti detail medisnya, enggak. Ini buat kehidupan sehari-hari aja. Lu akan paham tuh kenapa lu sering membuat keputusan yang irasional. Karena otak emosi lo sedang ngebajak lo. Termasuk di adiksi. Kenapa ada orang udah tahu rokok itu nggak sehat tapi tetap ngerokok? Otak emosi juga yang main tuh. Bisnis pun begitu. Kejarnya, targetnya otak emosi calon pembelinya. Itulah neuroscience.
neuroscience. Kalau emang lo tertarik dengan neuroscience nih, lo klik link di bio gue taruh linknya di deskripsi juga. Lo daftar deh, kita bakal undang dokter SPKJ, dokter Hans nih. Ini dokter SPKJ belajar neuroscience secara formal, bukan belajar di online. Ya kalau gue kan nontonnya Andrew Huberman, Rio Hasan, tapi kan nggak formal. Kalau dokter SPKJ formal dia belajar. Ya dan FYI aja nih, kalau lo mau one on one konsul dengan SPKJ itu mahal. Mendingan yang rame-rame kayak begini lebih seru. Ini lo bayar tiketnya cuma buat nyewa venue doang, gue nggak nyari untung. Ya cuma segitu apa untungnya? Bayar dokternya aja mahal. Deh, join aja, klik linknya di bio. Majelis Neuroscience Perdana 8 Februari 2026 di Jakarta. Hajar!